Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah al-mawsufu bi kamalihi wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-hafiz al-mutqin al-hujjati Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umumihi wa ammadana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi. Qala wa bihi ilaihi qala haddatsana wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu innallahi min rihil miskin. Al-hadis. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah berupa umur yang amat sangat panjang, yang kita rasa umur tersebut merupakan umur yang sangat pendek untuk kita. Akan tetapi itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang amat sangat besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sudah sepantasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah berupa kenikmatan yang amat sangat besar oleh Allah. Ini merupakan suatu hal yang amat luar biasa jika kita setiap langkahnya didasari dengan kesyukuran, didasari dengan hal berupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu insya Allah kita akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para keluarganya, mudah-mudahan sampai kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan sholawat atau pertolongan tersebut sampai kepada kita selaku umatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya di sini akan membawakan suatu keterangan yang mana keterangan tersebut diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh seorang ulama, seorang perawi hadis. Beliau adalah seorang yang amat sangat terkenal, bahkan terngiang-ngiang di telinga kita. Beliau adalah Al-Imam Bukhari. Dengan nama asli beliau adalah Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Begitu amat sangat tenar nama beliau di telinga kita semua. Banyak ribuan hadis yang beliau utarakan di dalam kitab-kitab yang beliau karang. Kemudian beliau menuliskan di dalam salah satu kitabnya yang dinamakan dengan kitab Jawahirul Bukhari, di mana beliau menuliskan tentang hal yang sedang kita alami pada hari ini, yakni berkaitan dengan puasa. Beliau mengutipkan pada bab Kitab Shaum, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Kemudian bab yang di dalamnya berkaitan dengan puasa, beliau mengutipkan di dalam Babu Fadlis Shaum, bab yang menjelaskan tentang keutamaan daripada puasa, di mana hadis ini merupakan hadis ke-224 yang jika dikatakan wa anhu aidan, apabila ada kalimat wa anhu, sudah barang tentu di dalam ilmu hadis pasti merupakan suatu kalimat yang sebelumnya ada kalimat ruwiyah, yang artinya adalah diriwayatkan, bahwa Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari guru-gurunya. Kemudian setelah dari guru-gurunya sampai kepada wa anhu aidan, sampai kepada Imam Anas radhiyallahu anhu. Imam Anas kemudian melihat
situasi pada saat itu bahwa sesungguhnya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, bagaimana sabda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun," bahwa puasa itu merupakan sebuah tameng. Puasa itu merupakan sebuah perisai, di mana setiap hal-hal yang berupa madharat, setiap hal-hal yang berupa keseharian kita merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa saja. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan semua yang telah Allah berikan melalui Nabi Muhammad, tentang salah satunya adalah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, ini merupakan hal yang wajib kita ketahui bahwa sesungguhnya puasa itu adalah sebuah junnah. Puasa itu merupakan sebuah tameng yang biasanya kita makan setiap hari, bahkan dari waktu pagi, siang, dan sore kita makan. Bahkan makanan pun kita selalu saja makanan yang enak-enak. Tidak disadari bahwa makanan yang enak tersebut ternyata ada dampak negatifnya. Mungkin ada dampak negatif. Akan tetapi oleh Allah di bulan puasa ini kita harus senantiasa menjaga, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang biasa kita makan pada waktu siang hari, kita jaga seluruh tubuh, organ tubuh kita jaga. Kemudian selain daripada itu, sesuatu yang berupa kejelekan-kejelekan, baik itu dalam perbuatan kita, kemudian dalam ucapan kita jaga. Makanya puasa disebut sebagai junnah, puasa disebut sebagai tameng atau perisai. Nabi mengatakan kembali, fala yarfus, maka janganlah kalian berkata sesuatu yang kasar, berkata sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dikatakan. Oleh kanjeng Nabi dikatakan fala yarfus, jangan pernah mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh mulut kita. Kata-kata kasar yang kita keluarkan dengan teman-teman kita, kemudian kata-kata bohong, kata-kata sebuah perkataan yang menyakiti orang lain, dihindari ketika saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian Nabi berkata lagi, wala yajhab, dan janganlah kalian berperilaku atau mengikuti suatu perilaku tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Artinya perilaku bodoh tersebut adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu atas syariat agama Islam. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang mengerti, akan tetapi ketika saat pengamalannya belum tentu orang yang mengerti tersebut bisa mengamalkan apa yang dia terima. Oleh karena itu Nabi berkata wala yajhal, dan janganlah mengikuti sesuatu tingkah laku yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, terutama pengertian dalam agama syariat agama Islam. Kemudian bagi orang yang berpuasa, bagaimana kata kanjeng Rasulullah, ini meru'un qatalahu aw syatamahu, dan apabila orang-orang di sekeliling kita, kemudian kita melaksanakan puasa, akan tetapi orang di sekeliling kita qatalahu, artinya memerangi kepada kita. Maksud memerangi di sini bukan berarti berperang, akan tetapi hal yang lebih sederhana adalah orang-orang tersebut mengajak kita untuk berpaduan, artinya mengajak untuk berkelahi, artinya mengajak sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita berupa dengan perkelahian. Nah, oleh karena itu, apabila ada seseorang di antara kita semua, di antara orang-orang yang dekat dengan kita mengajak kita untuk selalu berbuat berupa perkelahian atau sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, aw syatamahu, atau tidak disengaja orang-orang di sekeliling kita itu selalu memarahi kita, artinya memarahi kita itu selalu dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan kepada hati kita. Bagaimana? Kata kanjeng Rasul, fal yaqul inni shaimun, maka ucapkanlah bagi kalian orang-orang yang berpuasa bahwa inni shaimun, bahwa saya sedang melakukan puasa, bahwa saya sedang berpuasa. Ini merupakan hal yang sangat baik yang dilakukan oleh kanjeng Rasul kepada kita semua. Kemudian wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk, yang artinya bahwa sesungguhnya demi zat Allah Subhanahu wa taala, wallazi, demi zat Allah Subhanahu wa taala,
nafsi jiwa ragaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, biyadihi, yakni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bahwa yakinlah bau mulutnya seseorang yang berpuasa itu adalah atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala daripada wangian minyak kasturi. Ini merupakan penghargaan yang amat sangat luar biasa yang diberikan bagi orang-orang yang berpuasa. Meskipun pada kenyataannya orang berpuasa sudah barang tentu bau sekali mulutnya. Sudah barang tentu yang namanya orang berpuasa pasti tidak merasakan keenakan, kenyamanan di dalam mulutnya. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa adalah orang yang senantiasa bau mulutnya itu sangat wangi daripada minyak kasturi. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu keutamaan daripada puasa, salah satu keunggulan dari puasa yang didahulukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Kesimpulannya adalah ketika saat kita berpuasa, jangan lupa kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata-kata yang tidak sesuai dengan syariat, dan jangan melakukan sesuatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan orang-orang yang bodoh selalu melakukan. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa kun akhiyan muqtadi musamiha wa kun lislahil fasadi nasiha wa aslihil fasada bita'amuli wa in badihatan fa'adili wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.